Om Swastiastu, saya ucapkan kepada Ibu Nyoman Rusmiatni sebagai dosen pembimbing sekaligus dosen penguji kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Putu Rasika dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil program kerja saya selama KMBD tahun 2020, yaitu mengenai pemanfaatan media sosial sebagai sarana kewirausahaan di masa pandemi COVID-19. Dalam program kerja saya ini saya melibatkan 5 sasaran yang terdiri dari yang pertama, Ibu Gusti Ayu Komang Rismiati, umur 46 tahun. Beliau merupakan wira swasta yang terkena dampak COVID berupa berkurangnya uang dapur. Lalu yang kedua ada Nyoman Wangen, umur 56 tahun, pedagang yang terkena dampak COVID-19 berupa penurunan penghasilan di keluarganya. Yang ketiga ada Ibu Kadek Sri Mulyani, umur 40 tahun, ibu rumah tangga yang keluarganya terkena dampak COVID-19. Yang keempat ada Ibu Ilo Budiartani, umur 40 tahun, merupakan pedagang yang terkena dampak COVID berupa penurunan penghasilan di keluarganya juga. Yang terakhir ada Ibu Komang Sumini, 43 tahun, pedagang kaki lima yang terkena dampak COVID. Semua sasaran memiliki keahlian dan ingin mengembangkannya. Sosial media yang dimiliki hanya berupa WhatsApp. Program yang telah saya susun di kegiatan pertama pada tanggal 6 Juli tahun 2020 adalah pembuatan WhatsApp grup yang dimana nantinya para sasaran akan memperkenalkan diri dan sedikit diskusi mengenai usaha-usaha yang layak bisnis online serta skill yang dimiliki oleh masyarakat sasaran. Kegiatan selanjutnya berlangsung pada hari Kamis tanggal 9 Juli tahun 2020. Kita mengadakan diskusi dengan masyarakat sasaran menggunakan grup WhatsApp juga. Diskusi ini bertujuan untuk mengetahui rancangan atau ide usaha dari masing-masing sasaran, di mana sasaran dapat memberikan ide mereka untuk usaha apa yang akan mereka jalani yang layak bisnis online. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi berupa ide-ide bisnis yang dapat dikembangkan serta strategi yang dapat diterapkan. Mengadakan diskusi bersama masyarakat sasaran untuk memantapkan ide bisnis mereka. Lalu pemberian materi, yakni materi alasan mengapa berbisnis lewat sosial media. Di dalam materi ini dijelaskan terkait alasan mengapa sosial media dapat digunakan sebagai wadah dalam berwirausaha. Pemberian materi dilakukan di grup WhatsApp pula dalam bentuk dan saya kirim dalam bentuk PDF agar masyarakat sasaran mudah untuk mengaksesnya. Pemberian materi ini bertujuan menambah pengetahuan serta informasi masyarakat sasaran mengenai pemanfaatan sosial media sebagai wadah untuk mengembangkan bisnis mereka. Lalu pada tanggal 18 Juli saya memberikan sebuah video yang dimana dalam video tersebut berisikan bagaimana cara membuat media sosial. Di dalam video tersebut ada 2 media sosial yang saya berikan kepada masyarakat sasaran, yaitu Instagram dan Facebook. Di pelaksanaan ini masyarakat dapat bertanya kepada saya mengenai detailnya untuk pembuatan Facebook atau Instagram. Lalu masyarakat sasaran nantinya akan mencoba membuat media sosial tersebut. Dan selanjutnya di minggu ketiga pada tanggal 23 Juli di sana saya memberikan materi kepada masyarakat sasaran dalam grup WhatsApp juga, di mana materi tersebut berisikan tentang bagaimana cara memasarkan produk mereka nantinya di Facebook maupun di Instagram. Materi ini bertujuan agar masyarakat lebih paham mengenai cara memasarkan produk mereka yang efisien. Lalu jika ada masyarakat sasaran yang belum mengerti, saya berikan sesi tanya jawab kepada mereka agar nantinya mereka lebih memahami. Ada yang kurang maupun ada kesulitan, saya akan jelaskan lebih detailnya di grup WhatsApp.
Terakhir di minggu keempat tanggal 29 Juli, di dalam kegiatan terakhir ini kami melakukan pengumpulan bukti usaha dan monitoring perkembangan usaha masyarakat sasaran. Pengumpulan serta monitoring dilakukan di grup WhatsApp juga, di mana masyarakat sasaran mengirim bukti-bukti atau berupa foto bagaimana usaha yang mereka jalani. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh masyarakat sasaran telah memahami materi yang telah saya berikan selama pelaksanaan KMBD. Di dalam kegiatan tersebut, masyarakat mengirim foto yang berisikan bagaimana usaha yang mereka jalani, dan saya melihat hal tersebut sudah maksimal karena banyak dari masyarakat sasaran tersebut memiliki pelanggan atau pembeli produk mereka. Saya rasa itu sudah maksimal dan telah memahami materi yang selama ini saya berikan di dalam pelaksanaan kegiatan KMBD tahun 2020. Evaluasi ini diadakan dalam bentuk kuesioner yang di-share di grup WhatsApp untuk diisi langsung. Kuesioner tersebut berisikan beberapa pertanyaan yang menyangkut program kerja selama KMBD tahun 2020 berlangsung. Setelah respon terkumpul, dapat dilihat bahwa semua masyarakat sasaran terbantu dengan materi yang diberikan selama KMBD 2020 karena materi yang disajikan sudah lengkap. Kemudian, menggunakan bahasa yang ringkas dan mudah dipahami serta membantu dalam penjualan produk milik sasaran. Semua masyarakat sasaran juga mengatakan bahwa mereka terbantu selama menjadi masyarakat sasaran saya dalam program kerja ini. Sebab program kerja ini menambah pemahaman mengenai cara berjualan di sosial media sehingga lebih mudah dalam memasarkan produk mereka. Sebagai masyarakat sasaran juga mengalami kenaikan dalam jumlah order dan meluasnya pasar mereka yang berdampak pada kenaikan pendapatan. Oleh karena itu telah terjadi peningkatan pendapatan di masyarakat tersebut. Maka melihat dari tujuan proker ini, dapat dikatakan bahwa program kerja ini cukup efektif sehingga apabila program kerja ini dilanjutkan secara mandiri oleh masyarakat sasaran dirasa sangat cocok. Yang terakhir, amatan terletak pada masyarakat yang edukasinya kurang terhadap sosial media. Ini tidak terlalu saya permasalahkan karena melihat bagaimana umur dari masyarakat sasaran saya yang gunakan, yaitu di umur 30 sampai dengan 50-an. Maklum mereka tidak terlalu mengerti tentang media sosial. Nah, disitulah kontribusi saya sebagai mahasiswa untuk membantu mereka meningkatkan kemampuan mereka dalam media sosial. Sekian presentasi dari saya mengenai KMBD tahun 2020. Jika ada salah kata mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nyoman Rusmiatni sebagai dosen pembimbing dan dosen penguji saya. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.